Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu yang terhormat, kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri saya. Nama Dedi Kurniawan, nomor peserta 9770550277069, NIM 223112714703, batch 3 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Malang, mahasiswa PPG, guru dalam jabatan studi, bimbingan dan konseling. Saya adalah konselor di Man Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan uji kinerja bimbingan klasikal. Topik yang diangkat, kenakalan remaja dan cara menghindarinya. Komponen layanan dasar, bidang konseling pribadi, fungsi layanan pemahaman, tujuan peserta didik mampu menghindari kenakalan remaja dan cara mengatasinya. Sasaran siswa kelas 12 IPA, waktu 45 menit, metode dan teknik diskusi curah pendapat dan tanya jawab. Untuk lebih lengkapnya, saksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya baik. Tadi pelajaran apa tadi? Tadi pas apa tadi? Sosiologi sama bahasa Inggris. Gimana tadi masalah sosiologi dan bahasa Inggrisnya? Lancar. Lancar. Oke baik. Kegiatan apa yang kita akan lakukan hari ini? Ada yang tahu? Bimbingan klasikal. Apa? Bimbingan klasikal. Klasikal. Bimbingan klasikal. Kira-kira ada yang tahu tidak? Bimbingan klasikal itu apa? Belum tahu, Pak. Jadi bimbingan klasikal itu adalah pembentukan dalam membimbing satu kelompok untuk kita melakukan diskusi terkait dengan apa yang nanti sebentar Pak Guru sampaikan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Pak Guru ambil absen dulu ya. Ilham, sama siapa lagi? Jul siapa? Karena ini izin, Pak. Jul sama Rifai nggak ada. Iya. Siapa lagi? Itu saja, Pak. Oh, 3 orang yang tidak hadir. Iya. Yang tahu tidak? Yang tidak hadir karena apa? Ilham, Alfa, Zul tadi izin. Izin. Rifai. Alfa, Jul, Izin sakit. izin sakit. Rifai juga izin sakit. Sakit. Berarti sakit 2 orang ya. Iya. Untuk topiknya bimbingan klasikal hari ini, Pak Guru akan memaparkan materinya, menampilkan materinya. Perlu dilihat ya. Atau kita mau explain dulu. Kita nonton ini dulu, kita materi dulu, baru Pak Guru akan melihat kalian punya konsentrasi sampai di mana. Hari ini topiknya adalah kenakalan remaja dan cara mengatasinya. Terus tujuan umumnya adalah peserta didik mampu menghindari kenakalan remaja dan cara mengatasinya. Tujuan khusus, peserta didik dapat memahami pengertian kenakalan remaja, terus memahami jenis-jenis dan sebab kenakalan remaja, dan dapat menganalisis akibat yang ditimbulkan. Kira-kira kenakalan remajanya seperti apa? Seperti tawuran, Bolos sekolah. kenakalan yang melanggar. Ya, ini adalah masalah pengertian kenakalan remaja yang tadi Pak Guru sudah tampilkan, yaitu masalah sosial yang terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Nah, sekarang terus, inilah jenis-jenis remaja. Ada berapa? Apa-apa saja itu? Pacaran di luar batas,
Ini adalah jenis-jenis kenakalan remaja. Kita kembali pada ada gambar di bawah ini. Contoh daripada jenis-jenis kenakalan remaja. Ini contoh kenakalan yang tidak boleh dilakukan oleh siswa. Ini ada contohnya ini. Ada seperti tawuran. Itu yang satu tuh dia lagi manjat tebing itu ngapain dia? Ini apa yang lakukan? Ketika sering terjadi lempar. Yang disebut itu apa yang dilakukan? Yang di sebelahnya tawuran. Ini berkelahi ya? Iya. Oke. Kita masuk kepada sebab kenakalan remaja. Sebab kenakalan remaja diantaranya itu adalah faktor dari internal dan faktor dari eksternal. Kira-kira dari faktor internal itu apa saja? Ada terbagi kepada berapa? Dua. Apa itu? Yang pertama krisis identitas. Ya, seperti apa? Pencarian jati diri. Ya, yang kedua Kontrol diri yang lemah. Kira-kira apa? Atau saya bisa bedakan mana baik, mana buruk. Ya, jadi harus memperlakukan yang mana yang harus kita lakukan, yang baik apa yang harus kita lakukan, yang tidak baik harus kita hindari. Ya, itu. Kalau faktor eksternalnya lima apa? Keluarga, komunikasi antara anggota keluarga atau persepsi antara anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Kira-kira bisa ini enggak? Yang menyebabkan pemicu perilaku negatif itu kira-kira seperti apa? Yang berhubungan dengan keluarga. Ya? Semacam kalau misalnya orang tua suka ngomong kasar di rumah, nanti anaknya mengikut. Ya, itu salah satunya. Siapa lagi? Kira-kira? Keluarga yang kurang harmonis, jadi ketika dia ingin mengeluarkan masalahnya itu saya bisa karena kayak kurang erat ikatan keluarganya. Jadi bisa disimpan sendiri. Oh, tersimpan sendiri. Ya, itu adalah masalah dalam Keluarga. Karena kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah teman sebaya yang kurang baik. Kira-kira teman sebaya yang kurang baik seperti apa? Apa yang dilakukan? Mengajak yang tidak baik. Yang buruk. Yang buruk itu contohnya seperti apa? Rokok. Itu adalah teman sebaya yang kurang baik. Kalau yang temannya yang kurang baik seperti itu, berarti kita wajib, yang kita tahu wajib harus memberitahukan kepada teman, lebih baik. Yang ketiga, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Kira-kira seperti apa? Contohnya di lingkungannya itu sering melakukan minum-minuman keras, nah dia bisa ikut-ikutan. Karena lingkungannya kurang baik. Ya, itu salah satunya. Iya. Karena faktor lingkungan, jadi kita bisa terpengaruh dengan kondisi atau situasi lingkungan yang kurang baik. Nah, itulah. Yang terus keempat, pengaruh dampak negatif perkembangan iptek. Tahu? Siapa yang tahu iptek? Ya, teknologi. Apakah itu bermasalah? Iya. Masalah, Pak. Kira-kira dari segi apanya? Informasi yang masuk. Informasi yang masuk. Misalnya dengan kemajuan iptek ini kan kita bisa mengakses internet dengan cepat tanpa adanya bantuan atau semacamnya. Itu bisa kita bisa masuk ke situs-situs terlarang kayak contoh situs pornografi, yang seksualitas atau semacamnya. Juga kita bisa cepat dapat berita hoax dan tanpa beberapa remaja kalau melihat berita itu langsung iya ternyata seperti ini tanpa menyaring terlebih dahulu apakah berita itu benar atau tidak. Ya, itu adalah satu sebuah informasi yang masuk di dalam teknologi yang kita lihat bahwa itu adalah yang sewajarnya yang harus kita lihat bahwa itu informasinya bagus benar atau tidak. Nah, itu.
Terus yang kelima, terbentuk oleh keadaan yang memaksa kondisi ekonomi. Apa kira-kira? Yang Contohnya lain? mencuri Ya, yang kondisi ekonomi keluar. kondisi ekonomi. Terbentuk oleh keadaan yang memaksa. Kira-kira apa yang harus kita lakukan memaksa karena permasalahan dengan ekonomi kita. Korupsi. Kira-kira apa? Korupsi. Bisa korupsi kalau dia tidak bekerja dia bisa korupsi karena ekonominya, karena itu kebutuhan. Nah itu yang itulah sebetulnya keadaan yang memaksa, yang harus dipaksakan baru harus kita korupsi. Apalagi mencuri. Yang tadi anak-anak sudah menyampaikan bahwa ada sebab-sebab yang terjadi dari dua sisi antara faktor internal. Sebelum kita masuk kepada tahap selanjutnya untuk nanti kan Pak Guru akan memberikan satu video. Sebelum itu kita speaking dulu untuk sebelum kita masuk dalam kegiatan selanjutnya. Oke, sudah siap? Ya. Ya, oke. Ya, masing-masing kelompok, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Ditahu tidak? Yang kelompok tiga. Caranya bagaimana? Caranya ini berpegang tangan dulu di sini. Kamu di sini rapat, di sini rapat. Nah, sudah membuat lingkaran. Ayo. Membuat lingkaran. Ya, lepaskan tangan Anda, turunkan ke bawah. Perhatikan yang Pak Guru sampaikan, perhatikan. Jadi tangan kanan ke atas. Kalau Pak Guru bilang, Pak Guru bilang kata pukul nyamuk. Belum. Pukul nyamuk. Nah. Terus pukul nyamuk. Pukul kiri. Konsentrasi. Tangan kiri ke depan. Sudah? Tangan kanan ke atas. Tangan kanan ke atas. Pukul nyamuk. Nah. Pukul kanan. Ya, kita mulai lagi. Tangan kanan di atas. Pukul nyamuk. Tepuk kiri. Mulai. Tepuk nyamuk. Tepuk kanan. Siap. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk kanan. Oke, silakan dulu. Anak-anak sekalian, Anda akan membuat satu kesisian untuk diskusi. Jadi nanti Pak Guru akan bagi lembarannya per kelompok. Jadi per kelompok itu nanti masing-masing akan mempresentasikan bahwa dari masing-masing kelompok itu yang tadi sudah didiskusi sama-sama kira-kira itu apa yang harus diisi setelah melihat tayangan video. Oke? Oke. Siap, Pak. Siap. Oke, kita akan mulai. Stop.
sebuah film pendek terkait tawuran. Meskipun di situ ada pencegahan, tapi tetap dilakukan. Perlu kita tahu dengan adanya film itu, kita menyadari bahwa tawuran itu perbuatan yang tidak baik untuk siswa. Tentu akan bagi ini lembaran kerja masing-masing kelompok akan mengisi, nanti baru akan tambahkan itu satu dan dua. Akan diisi ya, masing-masing kelompok didiskusikan ya. Ya, silakan. Dari hasil video tadi seperti apa, tolong diisi. Dari kira-kira dari film setelah Anda nonton, apa yang Anda isikan di sini, terus ini kan ada pertanyaan nih, kira-kira apa? Iya, coba dikerjakan per kelompok. Dia menyebabkan taruh menyebabkan kematian, menyebabkan kerugian, toh kerugian. Dari film itu diisikan kepada di kolom pertama. iya kepada orang lain dan diri sendiri. Ini ditukar karena itu ada kelompok. Iya Pak. Ini kan nama. Tolong itu ya, ayo diisi itunya. Sudah kelompok 1? Sudah. Nanti coba fokus lihat. Jadi nanti masing-masing kelompok Ambil dari kisah dalam film tersebut. Yang pertama, jangan membentak atau membantah orang tua. Yang kedua, janganlah egois, pikirkanlah orang lain. Dan yang ketiga, jangan tawuran karena merugikan diri sendiri dan bahkan merugikan orang lain. Kemudian pertanyaan kedua, apa dampak dari kenakalan remaja menurut kalian? Dapat menyebabkan kerugian kepada orang lain dan diri sendiri. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana menurut kalian mengatasi kenakalan remaja? Yang pertama, patuhi orang tua. Yang kedua, bijak dalam memilih teman. Yang ketiga, dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, janganlah egois atau memikirkan diri sendiri. Baik, sekian dari kelompok saya. itu adalah dari kelompok. Teman-teman, apakah ada pendapat, saran, kritik atau bahkan pertanyaan? Dari kelompok mana? Ayo kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Ada yang mau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 atau kelompok 3 dulu. Ya, itu kelompok 2 belum selesai. Kelompok 3 dulu. Sudah? Oke. Kelompok 2, silakan. Bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Syubanirpati. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 2. Oke, yang pertama, setelah menyaksikan tayangan film pendek kenakalan remaja, pelajaran apa yang bisa anak-anak ambil dari kisah dalam film tersebut? Yang pertama, tawuran dapat memberikan dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain, tentu saja. Yang kedua, lingkungan pertemanan yang baik dapat membentuk kepribadian yang baik dan sebaliknya begitu. Yang kedua, apa dampak dari kenakalan remaja menurut kalian? Yang pertama, dapat merusak diri sendiri. Yang kedua, dapat merugikan orang sekitar. Yang ketiga, dapat mencemari nama baik sekolah. Yang keempat, dapat mengarah kepada hal-hal yang negatif lainnya.
Yang ketiga, bagaimana menurut kalian mengatasi kenakalan remaja? Yang pertama, meningkatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif yang dapat meningkatkan value diri. Yang ketiga, menjadi remaja yang berwawasan luas sehingga dapat membedakan baik dan buruk. Nah, Saja itu dari saya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain, mungkin saran atau kritik? ada Dipersilakan. masukan, saran atau bagaimana, ada yang mau bertanya? Hah? Ayo. Yang tadi telah disampaikan oleh kelompok 2. Ini kayaknya semua ini sudah pada lapar jam berapa ini ya? Paham Pak Guru, penjelasannya bagus sekali jika terus paham. Sudah paham? Iya, dan tidak bertentangan dengan kelompoknya, jadi kata-kata pas. Pas. Kelompok 3 menurut kelompok 3 bagaimana? Apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Pas? Oke, pas. Berarti terima kasih untuk kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Silahkan. Sini aja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meudia Ngakota, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, diskusikan dengan setelah menyaksikan tayangan film pendek kenakalan remaja, pelajaran apa yang bisa anak-anak ambil dari kisah film tersebut? Yang pertama, tawuran tidak mempunyai manfaat melainkan menimbulkan masalah, yaitu dapat merenggut nyawa. 2, melawan orang tua dapat menimbulkan musibah. Yang kedua, apa dampak dari kenakalan remaja menurut kalian? Yang pertama, masa depan yang suram. 2, tidak memiliki bekal ilmu dan keterampilan karena waktunya hanya dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak baik atau tidak bermanfaat. Yang ketiga, bagaimana menurut kalian mengatasi kenakalan remaja? Yang pertama, mencari teman dekat yang baik. Yang kedua, mengendalikan diri dari pergaulan bebas. 3, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. 4, mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya, itulah ada penyampaian presentasi dari kelompok 3. Ya, terus kembali lagi kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Kira-kira ada tidak? Ada masukan atau tambahan, saran? Gimana? Kelompok 2 ada? Kelompok 1? Nah, boleh. Ya, tadi kita punya semua Iya. dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 belum hanya berfokus untuk di tawuran, dan hanya berfokus untuk yang tadi pencurian, yang rokok itu polisi. Ya, itu salah satunya. Ya, terus. Ya, terus. Ya, kelompok 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 mau menanggapi pertanyaan dari Kak Adit. Di sini kami punya kisah yang dapat diambil dari film tersebut adalah jangan egois atau pikirkan orang lain. Maksud di sini jangan egois atau pikirkan orang lain itu menyangkut dengan scene di mana ada pencurian itu. Itu kan dia mengambil uang dari kotak amal anak yatim. Di situ maksudnya jangan egois untuk mendapatkan keinginan kalian sendiri, tapi juga pikirkanlah hak orang lain, di mana uang itu kan haknya anak yatim gitu lah. Itu di situ makanya karena saya terlalu berfokus kepada tawuran saja. Namun karena topik besar di sininya itu tawuran, makanya kita menyebutkan tawuran secara jelas di sini seperti itu. Iya, sekian. Ini untuk yang apa? Kan tadi juga ada yang membohongi orang tua. Iya, di situ juga kan kita tahu di sini jangan membentak atau membantah orang tua. Itu secara tidak langsung kan kayak sifat yang lainnya, sifat buruk lainnya mengikuti kayak membohongi dan semacamnya seperti itu. Ya. Iya. Iya. Ya. Oke. Bagaimana kelompok 2? Ya, paham Pak. Paham? Paham. Udah. Ya. Berarti udah paham apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Terus dengan kelompok 3 gimana? Ada yang mau ini sudah selesai?
apa yang sudah dipaparkan tadi? Sudah? Oke? Ya, oke. Oke, baik, terima kasih. Ya, saya mau tanyakan, kan tadi saudari Mutia bilang bahwa Iya. tawuran mengarah kepada masa depan yang suram. Tapi kan seperti yang kita ketahui bahwa tawuran kan belum tentu bisa menentukan masa depan yang suram, itu semuanya bisa menjelaskan secara lebih, menjelaskan secara lebih rinci gitu. Ya. Untuk pernyataan yang pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi kelompok 3 dulu menjawab dulu dari pertanyaan kelompok 2. Oke. Silakan. Maksudnya di sini masa depan yang suram itu karena Mungkin ada yang lain dari kelompok 3 bisa bantu. Ya, silakan. Dijawab dulu. Jangan sampai ada yang dari kelompok 3 bisa membantu temannya. Ayo. Nah. Bagaimana tadi? Mutia tadi jawabannya apa? kenapa dibilang di sini menimbulkan masa depan yang suram karena sebagian waktu yang digunakan dari perilaku tawuran itu dapat, kalau misalnya karena saya menggunakan waktu dengan baik, otomatis waktu yang dipakai yang seharusnya untuk belajar, yang kadang-kadang melakukan kegiatan positif dipakai untuk tawuran, makanya itu menyebabkan orang tersebut tidak fokus dalam pelajaran. Nah, hal tersebut menimbulkan dia punya masa depan bisa suram karena pendidikannya juga terganggu, akhirnya menyebabkan masa depannya suram. Ya. Itu adalah jawaban. Terus bagaimana menurut kelompok 2? Saran, pendapat atau apa? Saya mau menambahkan. Ya, Jadi, baik. masa depan yang suram itu, jadi kalau misalnya kita masih remaja, masih Iya. di usia sekolah, kita sudah melakukan tawuran, dan tawuran itu sampai di kepolisian dan Iya. polisi bersen. Nah, di situ tuh masing-masing itu sudah ada catatan kriminal. Jadi Iya. jadi pada saat dia sudah lulus dan kayak misalnya mau kuliah atau kerja, nah itu catatan kriminal itu tidak bisa diganggu gugat. Makanya perusahaan yang mau menerima juga itu akan berpikir 2 kali, atau Ya. mungkin fakultas atau tingkatan sekolah yang dia mau ampuni itu juga akan mempertimbangkan dia gitu. Ah. Jadi akan sulit untuk dia mau hidup lebih baik bagi Karena masih ada jejak kriminalnya. Oh, Seperti gitu. Iya. Ini kan ada faktor ya, karena ada faktor di situ bahwa identitas dia itu, bahwa siswa yang bersangkutan itu telah melakukan satu kriminal yang terdaftar di kepolisian. Akhirnya pada saat dia melakukan ke jenjang pekerjaan atau dia melakukan satu kegiatan untuk pembelajaran ke depan, perguruan tinggi atau apa, dia punya status itu sudah berbeda. Makanya itu tidak diterima. Itu satu karena termasuk dengan yang apalagi tadi yang disampaikan bahwa tidak yang tadi itu yang tidak tetap ya. Ya, seperti itu. Bagaimana? Ada? Ini bagus. Nah. Maksudnya gini, kan dunia kan berjalan tuh. Ya. Jadi dengan Ada ada yang berjalan bagaimana maksudnya? bergerak. Ada yang berputar. Ya. Ada yang diskusi. Benar. Ya. Tapi kan ya mungkin jadi terus tawuran. Tapi Iya. pasti ada waktunya untuk dia insaf. Kan Ya. pasti ketika ada pengalaman di hal tawuran dia bakal kedua kali untuk melakukan hal yang sama. Ya. Jadi kayak bisa menarik pelajaran yang Berarti mereka lakukan. melakukan satu perubahan Iya. untuk ke depan. Jadi tawuran itu kan jangan kita menilai bahwa sesuatu yang memang hal yang itu ya dilarang ya untuk siswa, untuk siapapun. Untuk ke depannya kata yang tadi dibilang harus ada nanti insaf itu kan, harusnya seperti itu. Sebenarnya pencegahan itu kan perlu dari sekarang. Kalau memang kita menilai bahwa kata tawuran itu adalah satu perbuatan yang tidak baik, jangan melakukan. Tadi kayak Pak Guru sampaikan tadi ada contoh. Nah, contoh untuk mengatasinya seperti itu ya. Iya, Nah, Pak. oke. Apa ada bagaimana? Terus? Iya,
ini pertanyaan dari teman saya, namun dia tidak bisa menyalurkan. Oke, baik. Oke, jadi dia bertanya seperti ini. Kan tidak disinggung di dalam film tentang tidak disinggung di dalam film tentang peran guru sendiri di dalam tawuran itu. Padahal kan di situ latar belakangnya mereka kan siswa SMA ya, harusnya di situ kan ada peran guru di situ untuk meminimalisir atau mencegah adanya tawuran itu. Nah, saya ingin bertanya kepada saudari Mutia, menurut Mutia sendiri, guru itu punya peran apa sih supaya anak-anak itu tidak melakukan hal-hal tersebut seperti tawuran dan semacamnya? Sekian dari saya. Kira-kira apa? Jadi begini, untuk terkait dengan permasalahan yang tawuran, karena memang ini film tidak dimunculkan ada seorang guru di dalamnya untuk mengungkapkan bahwa tawuran itu sebenarnya begini, sebenarnya tidak baik. Nah, kenapa tidak dimunculkan? Ini sebagai supaya siswa itu bisa menonton, bahwa melihat bahwa tawuran itu, bahwa ini adalah satu langkah, satu perbuatan yang bukan baik. Jadi nonton itu bukan untuk bermotivasi kita harus melakukan tawuran, bukan. Tapi menonton bahwa inilah kejadian-kejadian tawuran yang apa yang kita lakukan bisa menyebabkan kepada satu, teman diri sendiri, kedua orang lain dan keluarga. Tadi yang kayak terjadi dengan orang tua itu sebagai kita menonton supaya apa yang kita menyimak dari film itu untuk bermotivasi kita akan berubah, supaya bahwa iya berarti rupanya ini film ini seperti ini yang mereka tampilkan. Tapi kalau memang harus film yang tadi itu karena tidak ada gurunya, itu memang karena dasarnya dari filmnya sudah seperti itu. Jadi di sini guru yang akan memperjelas. Makanya adanya kelompok ini bahwa kita akan membahas. Jadi pembahasan itu untuk mencari penyebab dan solusinya untuk kedepannya, bahwa tawuran itu seperti apa dan pencegahannya seperti apa. Nah, itu yang kita ambil hikmah kebaikan daripada apa yang setelah kita lakukan, kita tampilkan tadi. Mungkin seperti itu ya. Ya, oke? Ya, oke. Oke. Mungkin sampai di sini sudah ada yang paham? Paham. Sudah ada yang mengerti? Mengerti, Pak. Oke, itu yang terakhir kesimpulan dari Pak Guru ya. Kesimpulan dalam kegiatan hari ini setelah kita mengikuti satu bimbingan klasika yang kita sudah lewati dan waktu yang kita sudah tentukan. Insya Allah dalam hal kegiatan hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Apa yang kita sudah lihat tadi bahwa itu adalah contoh-contoh, bahwa contoh-contoh tawuran, kriminal, ada yang bermacam-macam. Karena di situ bukan saja tawuran, tapi di situ ada pembunuhan, ada pencurian, ada yang orang merokok, ada tawuran berkelahi, semua kan tergabung jadi satu. Makanya kita bisa melihat bahwa di situ kita mengambil kesimpulan bahwa apa yang kita dapatkan hari ini adalah sebuah contoh untuk bisa berubah kita ke lebih baik ke depan. Oke? Seperti itu. Sebelum Pak Guru akan menutup kegiatan hari ini, tadi kita lupa untuk berdoa awal. Kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya anak-anakku atas kesempatan yang diberikan. Saya Pak Guru mengucapkan terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.